bertemu lagi dengan Pengelana Jagat. Pada kesempatan malam kali ini, saya lagi berada di daerah Lawang, Malang. Ini tadi setelah saya perjalanan dari Purwosari ke Lawang, dan kali ini akan saya lanjutkan lagi perjalanan kali ini menuju ke Kota Malang. Bagaimana keseruan perjalanan malam hari saya ini menuju ke Kota Malang? Let's go, kita gasken. Konten kali ini merupakan kelanjutan dari konten sebelumnya, yaitu konten perjalanan saya dari Mojokerto menuju ke Kota Malang yang saya lakukan, atau saya berangkat dari Mojokerto itu sore hari, dan memang tidak saya buat utuh tetapi saya potong-potong, dan ini merupakan rangkaian perjalanan yang keempat, yaitu dari Lawang menuju Malang. Dan untuk suasana dari arus lalu lintas sepanjang jalan ini di malam kali ini terlihat ramai sekali, mungkin karena ya ada yang sudah mudik atau apa, jadi mereka memanfaatkan malam untuk berkendara daripada memanfaatkan pada siang hari. Ya memang ada plus minusnya lah dalam setiap perjalanan. Dan untuk kondisi jalan sepanjang jalan ini dari mana awal perjalanan saya sampai sekarang ini perjalanannya relatif mulus, karena jarang sekali ditemui jalan yang berlubang, hanya mungkin tambah suram dikit-dikit saja. Jadi saya anggap ini 80% mulus gitu aja. Dan ini memasuki Kota Malang ini, kondisi arus lalu lintasnya semakin ramai ini, baik itu mobil pribadi, sepeda motor, dan terlihat ramai untuk arah sebaliknya. Dan bagi pengendara yang dari luar kota, jangan ragu untuk ketersediaan SPBU-nya, karena sepanjang jalan dari Lawang ini menuju ke Malang ini ada beberapa SPBU. Kalau nggak salah 1, 2, 3, ada 3 itu Pertamina, miliknya Pertamina, dan satu lagi itu miliknya Shell, ada di dekatnya sini, tapi di kanan jalan. Jadi untuk SPBU amanlah untuk jalur ini. Maaf, ada 5, yaitu 4 miliknya Pertamina, 1 untuk miliknya Shell. Jadi kan rame ya. Kok bisa tahu? Ya karena saya sering lewat sini, bolak-balik PP Mojokerto Surabaya, Mojokerto Malang untuk pulang ke rumah Malang. Jadinya hafal lah di mana SPBU. Dan SPBU yang rapat itu memang ada nanti ketika mendekati di Malangnya, di Mondoroko itu ada, terus di dekatnya Bentul, terus ada lagi di dekatnya Polres Malang itu, Polres untuk pengurus SIM itu loh, itu juga ada SPBU-nya loh, ada 3, padahal itu jaraknya tidak lebih dari 1 kilo, ada
3 SPBU. Ya walaupun kiri kanan. Dan di sini saya ingin sekali ini apa ya istilahnya keluhan ya bagi seorang konten kreator yang melakukan perjalanan malam ini kesulitan untuk membuat sebuah narasi. Karena apa ya? Yang dilihat itu hanya lampu atau apa. Ya bisa, tapi nggak seenak ketika melakukan perjalanan siang atau pagi hari. Mungkin bisa menarasikan ada gunung, langitnya biru, terus mendung yang syahdu, dan sebagainya. Kalau malam seperti ini, hanya kelap-kelip lampu saja, terus ada perumahan penduduk, kalau ada umpamanya persawahan juga tidak bisa mengilustrasikan. Ya inilah tantangannya bagi seorang konten kreator motovlog, bagaimana tetap bisa bernarasi ketika kita melakukan perjalanan malam. Masa kita juga tetap harus pada pagi hari aja bikin konten, kan tidak seperti itu. Kadang-kadang kan kita juga melakukan perjalanan yang membutuhkan memang waktu malam. Nah itulah, ya ini saya juga masih belajar untuk tetap memberikan narasi saya, tapi kalau pepet-pepetnya ya saya berikan aja backsound. Nah, itu kalau sudah kepepet dan habis apa ide untuk membuat narasi, ya sebenarnya bisa sih kita tinggal ketik aja di chat GPT, itu kita bisa mendapatkan narasi-narasi yang ingin kita sampaikan pada saat kita berkendara di malam hari. Tapi yang seperti saya ini yang kadang-kadang live, kadang-kadang saya dubbing. Maksudnya live itu live ngomongnya kita langsung di ketika kita perjalanan. Nah itu kan yang kesulitannya. Dan sekarang ini kita berada di daerah bentar, kelihatannya ini daerah Randuagung. Iya, Randuagung. Ini sebelah kanan nanti ada SPBU, terus nanti di sebelah kiri ini ada apa? Itu garasinya PO Bus Restu. Nah, ini dia. Restu Panda. Bisnya pokoknya berciri khas gambar panda. Dan untuk kondisi keamanan di jalur ini aman. Tapi dulu itu di jalur ini ya tengah malam ke atas lah itu sering dibuat trek-trekan. Nah ini yang perlu diperhatikan jika kita berkendara di atas jam 12 lah, biasanya seperti itu. Sekali saya pernah istilahnya pas saya lewat itu pas ada, dan berita di media sosial banyak balapan liar lah istilahnya seperti itu. Jadi mereka menstop arus lalu lintas panjang jalan ini ya dengan trek yang mereka tentukan sendiri, tapi ya nggak jauh kok, ya cuma itu aja. Untuk gangguan keamanan lainnya nggak ada, belum pernah mendengar. Dan untuk udara di sini sejak mulai lawang tadi sudah agak terasa dingin. Jadi mungkin bagi para motor vlogan atau yang berkendara dengan sepeda motor ya untuk menuju ke Kota Malang ini mungkin bisa mempersiapkan kaos tangan untuk pelindung dari dingin ini. Tapi ya nggak seberapa dingin. Dinginnya Kota Malang itu ada di bulan atau di masa bediding itu loh.
biasanya pas dengan penerimaan mahasiswa baru, tahun ajaran baru. Nah, itu biasanya Agustus September itu, atau istilahnya pancaroba, musim pancaroba. Dan sekarang ini kita sudah berada di daerah Singosari, Malang. Sebelah kanan ini ada Divisi 2 Kostrad, markas Divisi 2 Kostrad yang ada di Singosari. Ya lumayan panjang ini komplek militernya ini. Terus kemudian disambung lagi dengan Yon Armet, Kostrad juga banyak sekali di sini militernya. Terus ada lagi Yonkaf tadi. Nah, sebelah kanan ini Yon Armet, dan sebentar lagi kita akan memasuki daerah Singosari. Singosari ini adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yang langsung berbatasan dengan Kota Madya Malang. Sebenarnya saya di jalan ini, khususnya di depan markas Diviv 2 Kostrad itu, saya mempunyai apa ya istilahnya kenangan, pernah ndelosor di situ. Kenangan pahit. Ya, tapi itu sudah lama. Ya pakai si biru ini. Kenangan saya. Dan kecelakaan itu karena saya menghindari orang berputar, tapi lampu belakangnya itu tidak kelihatan. Saya kaget, kan dulu di situ nggak seterang itu, ada lampu penerangan jalan di tengah, nggak ada, karena ya komplek militer lah. Saya kaget, akhirnya ya daripada akhirnya saya menyelamatkan diri saya sendiri ya, walaupun harus delosor. Ya itulah masa lalu yang cuma bisa dikenang. Nah, sekarang ini kita sudah berada di daerah Singosari. Nanti setelah lampu traffic light itu kita lurus saja. Kalau ke kiri itu sebenarnya bisa ke mana? Ke Malang lewat situ. Nanti tembusnya Pakis. Bahkan ke mana? Abdurrahman Saleh, ke Pangkalan TNI AU atau Bandara Abdurrahman Saleh itu bisa kiri ini. Tapi kita lurus saja. Let's go. Kita sudah dipersilahkan jalan. Pusat keramaian yang ada di Singosari ini ya di sini, di kanan kiri ini. Di kanan kiri ini banyak sekali toko-toko. Nanti sebelah kiri ada pasar Singosari. Ini kalau pagi di trotoar ini ramai dengan para penjual barang-barang bekas, ya baju bekas, terus pokoknya macam-macam lah. Nah, sebelah kiri ini adalah pasar Singosari. Lur, kita iklan dulu yuk. Bagi dulur-dulur yang baru saja menemukan channel saya ini, saya mengucapkan selamat datang. Dan jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkan jejak, yaitu dengan mengorek-ngorek kolom komentar, atau bila berkenan silahkan memberikan like serta subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan info-info terbaru dari channel saya ini. Dan bagi dulur-dulur yang sudah lama mensupport saya seperti ini, saya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih atas supportnya terhadap channel saya ini.
Matur suwun. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata dalam penyampaian di konten-konten saya. Dan bagi dulur-dulur semua yang kebetulan pada saat ini melakukan mudik, saya mengucapkan hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan tanpa suatu hal apapun dan bertemu dengan keluarga di kampung halaman dengan selamat. Amin, amin. Oh iya, saya lupa menginfokan. Ini anginnya dari mana? Daerah Lawang tadi sampai sini itu agak begitu kenceng. Jadi lebih menambah dinginnya suasana dan semakin mendekati Kota Malang dan mungkin ada yang mau ke tujuan ke Batu juga, semakin rame ini. Kita lihat saja nanti di underpass Karanglo atau pintu keluar dari tol yang ada di Karanglo. Biasanya di situ macet, terjadi kemacetan. Kalau kemacetan di atas itu berarti banyak yang menuju ke daerah Batu. Dan biasanya kemacetan itu dimulai dari SPBU yang nanti ada di sebelah kiri ini. Karena di itu satu ada perputaran, ada yang mau mungkin balik arah atau apa. Biasanya di situ macet, nggak tahu pagi, siang, malam, pokoknya di situ macet ya karena perputaran itu. Dan satu lagi itu di sehabis Polres itu sama karena adanya perputaran dan ada yang menyeberang. Nah ini pom bensin ini biasanya macet. Sebelah kanan ini ada biasanya yang berputar balik. Nah kan sedikit macet di sini. Dan sekedar info saja, sekarang ini kita berada di Jalan Raya Mondoroko atau daerah Mondoroko, Singosari. Oh ini cuma kemacetan aja yang gara-gara ini loh, truk yang parkir di badan jalan. Pokoknya tidak terjadi kemacetan saja, kita los saja. Tapi kalau sudah macet, aduh, kalau sepeda motor gini bisa turun-turun ke mana? Ke tanah-tanah. Tapi kalau pas bawa mobil, nah sebelah kiri ini tadi ada belokan, barangkali mau menghindari kemacetan, jalan tembus itu bisa lewat situ, lewat perumahan Bumi Mondoroko. Nah sekarang ini kita akan memasuki underpass Karanglo. Di jalur sebelah kiri ini bagi yang mau ke Batu. Nanti di depan itu ada perempatan ke kanan kalau ke Batu. Ya, yang lurus ini yang saya lewati ini adalah menuju ke Kota Malang. Ini adalah underpass Karanglo yang dibuat untuk mengurai kemacetan. Tapi saya rasa ya terbantu sih, kemacetan terurai. Tapi kalau pas jam-jam weekend atau hari-hari weekend itu tetap saja macet. Karena memang penumpukan mobil-mobil pribadi yang menuju
atau keluar dari arah Batu. Dan di Karanglo ini ada pusat oleh-oleh. Di kanan jalan ini banyak lapak-lapak yang menjual apel, ubi mana, Gunung Kawi, dan lain-lainnya lah. Dan juga itu makanan buah-buahan yang digoreng, itu ada di situ. Dan sekarang ini kita sudah berada di Kota Madya Malang. Ini tadi adalah tugu perbatasan antara Kota Madya dengan kabupaten. Dan ini kita sudah berada di Kota Malang, tepatnya di Jalan Ayani Utara. Di sebelah kanan ini ada Riverside, dan di kiri ini ada Taman Gendedes. Oh ya, sekedar info saja bagi teman-teman yang naik bis atau apa dari Surabaya atau angkutan apapun, bila ingin melanjutkan di Kota Malang dengan naik ojek online, itu turun di Balai Arjosari ya, karena mangkalnya para ojek online itu tidak boleh di Terminal Arjosari. Nah, di sebelah kini biasanya mangkalnya para ojek online. Dan bagi yang melewati mana, flyover, sepeda motor boleh, tapi dengan jam-jam tertentu. Saya tidak hafal jamnya, tapi saya lewat bawah saja karena saya akan berbelok di perempatan depan, akan berbelok ke kiri menuju ke Jalan Raden Intan. Nah, ini dulu sebelum dibangunnya flyover, di sini itu macetnya minta ampun, baik itu bis-bis yang keluar dari Arjosari ataupun kendaraan dari arah kota yang ingin keluar dari Malang. Kita sekarang berada di Jalan Raden Intan, dan di pertigaan depan itu kita akan berbelok ke kanan, yaitu menuju ke Jalan Panji Suroso. Nah, lurus itu ke Terminal Arjosari Malang, kita ke kanan saja. Yuk kita nikmati saja perjalanan kita kali ini, malam hari ini di Kota Malang ini. Dan nanti perjalanan ini akan saya akhiri nanti di dekatnya Hotel Grand Mercure yang ada di Jalan Panji Suroso ini.
Nah, demikianlah lur video kali ini, yaitu video perjalanan saya menuju ke kota Malang di malam hari. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan info-info terbaru dari channel saya ini. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas celoteh-celoteh saya. Nantikan video menarik lainnya dari kami Pengelana Jagat. Terima kasih. See you next time and bye-bye.